Subhanahu wa taala. Maka tadi saya bilang ukuran kebatasan. Iya, majalis zikir, iya majalisul halal wal haram. Yang dikatakan majelis zikir itu adalah majelis tentang pembahasan hukum halal dan haram. Tapi memang betul Pak, ya. Kadang-kadang para jemaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu ada dalam satu perkara itu ranahnya itu adalah fatwa para ulama. Misalnya saya bilang dalam Islam itu kan halal haram sudah jelas kan? Sudah jelas enggak? Sudah jelas. Tapi ada ranahnya itu adalah ijtihad ulama. Contoh saya bilang anjing laut. Mau difatwa halal kepalanya anjing, mau difatwa haram, Nabi sebutkan seluruh yang ada di laut itu hukumnya halal. Kan kita remang-remang ini halal antara halal dengan haram. Maka ini ranahnya ijtihad para ulama. Maka tidak bisa kita membuang para ulama dalam masalah hukum beragama, Tuhan. Tidak bisa sama sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala, maka dia majalisil halal wal haram. Kaifa tastari, yang disebutkan majelis zikir itu adalah majelis halal haram. Kaifa tastari, bagaimana caramu jual beli. Kaifa tastari, bagaimana cara kamu dalam berjual beli. Wattabi wa tusalli wa tasumu wa nikah wa talaq wa tahujju wa asyhadu. Bagaimana cara kamu untuk berjual beli, bagaimana cara kamu sholat, bagaimana cara kamu berpuasa, bagaimana cara kamu menikah. Menikah itu juga ada aturannya. Jadi nggak sembarangan Pak. Kemarin saya ketemu dengan Ustaz Jerry Sulaiman waktu bulan puasa. Subuh saya diminta untuk menjadi imam sholat subuh di Stambat tempat dia tabligh akbar. Saya berangkat ke sana. Ya. Saya jelaskan juga. Ini kan perjalanan pagi nih. Kira-kira gimana? Aman Ustaz, Insya Allah. Aman apa aja sekarang? Udahlah tuh berangkat aja lah ke Stambat. Pokoknya aman lah semua tuh. Udah berangkat sana tuh. Sampai sana Bapak Ibu akan dimulai Allah Subhanahu wa taala. Setelah tabligh akbar subuh kita sarapan. Terjadi perbincangan sama saya, malah dia mulai nanya hukum sama kita. Ustaz, gimana pendapat antum Ustaz? Masalah nikah tanpa wali Ustaz. Dia nanya sama saya. Kenapa kan lagi heboh masalah saya bantuin sama di artis itu? Adalah tuh artis itu. Ya. Gimana Ustaz pendapat antum? Karena kan ada dalam bahasa Hanafi itu disebutkan sehingga pernikahan itu menikahkan dirimu dengan engkau, maharnya sekian itu. Saya bilang saat itu ya dalilnya lemah. Ya. Dan yang dimasukkan di situ bahwasanya kalau perempuan ini boleh nggak kalau dia mau nikah dipaksa sama ayahnya? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya yang pertama laki-laki menikahkan ayahnya harus sepupu, kafaah. Kalau anaknya perempuan dia sarjana, laki-lakinya juga harus sarjana. Minimal harus sama. Kalau bisa lebih daripada istri daripada perempuannya. Ini pertama. Yang kedua, yang menentukan maharnya siapa? Perempuannya. Misalnya lah, ya, mengamat ada anak perempuan, dia besar, kemudian dibilang sama anaknya, nak, ini ada kawan ayah nak, ya, pengen sama kau menikah sama kamu. Siapa namanya ya? Namanya Haji Joko, tuh. Ya, tuh. Umurnya berapa ya? Ya namanya kawan ayah. Ya, pastilah umurnya sebaya dengan ayah. Berapa tuh ya? Ya anak puluh lah gitu kira-kira. Kan sekarang banyak sekarang nih orang tua kawin sama gadis. Paling gadis tinggal doa ya, cepat aku mati biar hartaku sama kau. Ya Pak. Nah dan ya udahlah nggak apalah ya, anaknya soleha.
Kalau udah pilihan ayah pastilah terbaik itu untuk aku ya itu, ayah itu. Tapi ya yang menentukan maharnya aku ya itu. Kata anaknya sama bapaknya. Anaknya orang yang paham ukuran urusan tinggi pula tuh. Ya udah nggak apa-apa. Maharnya apa? Biar ayah sampaikan sama Haji Joko tuh. Bilang sama Haji Jokonya, maharnya 3 mobil Alphard, 4 mobil Velfire tuh. Bapaknya bilang, kau mau kawin atau mau buka showroom? Terserah ayah. Kalau Haji Joko sanggup, jadi kita nikah. Kalau tak sanggup, tak jadi nikah. Karena mahar harus aku yang menentukan. Kan ayah yang memaksa aku menikah dengan Haji Joko. Aku tak mau sama Joko, sama Haji Joko. Udahlah kurus, krempeng lagi, tak mau sama dia tuh. Ya, ya udahlah ayah sampaikan sama Haji Joko tuh. Kalau jadi. Ternyata nggak sanggup. Beberapa bulan kemudian ada laki-laki anak muda umurnya sepantaran sama dia. Namanya siapa? Namanya Abang Somah. Bukan gini, kan perumpamaan aja. Ya. Maka kemudian setelah itu disampaikan kepada anaknya. Ini ada tetangga masjid nih begini-begini. Namanya Abang Somah, imam masjid, hafiz Quran. Oh abang itu ya? Iya tuh. Jadi gimana? Kalau abang itu ya, maharnya surat Ar-Rahman pun tak hafal. Kenapa? Karena dia memang Honda, dia paham memang. Ya. Jadi saya sampaikan beliau itu. Saya katakan Ustaz, yang ma'ruf itu la nikah illa biwaliyin. Tidak sah nikah tanpa wali. Ya. Wali itu siapa? Wali mujbir, wali akrab, wali nasab. Ya. Makanya kemarin Bapak Ibu Hadirin mulai dari semua yang gue ingatkan waktu bulan puasa kemarin, memang tak bisa lah jadi wali. Cina tuh yang nikah itu. Kan ada kemarin itu saya ceritakan. Ada murid saya namanya Ko Jeffrey Cina. Ya. Setahun yang lalu dia baru masuk Islam. Sebelum bulan puasa telepon, manggil saya Buya, tapi buat buaya lah. Ada aku minta dia manggil aku Buya, dia aja mau manggil Buya. Lebih suka dipanggil Ustaz aja gitu. Karena banyak juga sekarang yang Buya jadi buaya. Ya. Jadi akhirnya Bapak Ibu Hadirin mulai dari jam 11 malam telepon. Buya, saya mau tanya sama Buya nih Buya. Nah, silakan Nas. Memang dia orang yang berbisnis. Jadi sekarang saya lagi di Singapura Buya, kadang-kadang di Cina, kadang-kadang di Korea, macam-macam gitu. Mau nanya apa? Saya bilang, ini Jeffrey Buya, ada keinginan mau menikah. Baguslah saya bilang. Kapan? Bulan puasa Buya itu. Jadi ada kawan yang bilang, jangan puasa nikah aja. Kau tanya dulu sama gurumu, boleh nggak nikah di bulan Ramadan? Itu yang mau saya tanya, mau ditanya sama Buya, kira-kira gimana Buya tuh? Bilang dia, ya bagus, nggak ada masalah, tidak ada larangan, asal tahan aja lah saya bilang. Yang penting tak. Jangan ganti pengantin baru, pengantin lama juga kadang-kadang tak tahan, silap juga dia, itu kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua Buya, istriku ini bapaknya itu Kristen, maka pasar ibu itu jadi gimana kira-kira Buya itu? Saya bilang sama dia, tak bisa jadi wali. Cari dulu saudara kandung ayahnya ada nggak yang Islam. Cari dulu ada nggak itu saudara kandung ayahnya atau bapaknya mungkin bisa jadi Islam atau adik kandungnya itu. Nggak ada, semua Buya. Ya udah, saya kalau itu wali hakim bisa bilang. Nah, cari wali hakim. Wali hakim itu siapa Buya itu? Pemerintah, kepala kuah saya bilang. Udah dicarinya itu, dapat. Kepala kuah Medan Barat kalau masalah pusat itu. Ya. Jadi pada hari hanya saya diminta datang. Saya bilang susah saya datang. Udahlah Buya datang sebentar ya pun tak apa. Nikahnya di mana? Akad nikahnya? Akad nikahnya di Hotel Grand City Hall. Oh. Grand City? Oh, itu akad nikahnya dia tuh. Nah, akhirnya kena diminta-mintanya saya datang. Saya bilang tapi saya nggak bisa sampai malam. Habis maghrib saya langsung pulang karena saya bisa tarawih. Udah nggak apa-apa Buya. Saya datang ke sana sampai jam 5:30. Oh, begitu sampai langsung dikasih tempat duduk inilah.
VIP. Aku tengok, jangan disebutlah nama-nama satu tamu-tamunya, jenderal-jenderal semua, saksinya juga jenderal. Ternyata kalau aku lihat-lihat, aku sempat berpikir, orang ring satu mobil Nasution. Jadi saya duduk ke kepala kuanya, duduk, kemudian datanglah anggotanya, nggak bawa amplop Cina itu, Cina tahu kan, amplop kan. Satu dikasih sama kepala kuanya, nih Pak Kepala Kuan. Satu lagi dikasih sama saya, Buya nih sama Buya dititipkan sama Ko Jeffrey dan masukkan kantong. Ya, habis sholat maghrib pulang sampai rumah, aku buka dua ikat juga. Masya Allah. Padahal cuma datang aja. Maharnya berapa? 85 gram emas. Belum lagi dengan antarannya. Jadi para jemaah sekalian mulai Rasulullah, kita ngomong sama kepala kuannya, ditanya kepala kuannya sama aku, Ustaz, apalah kerja sendiri ini Ustaz? Mana tahu aku, saya bilang, tak perlu urus bisnis orang Ustaz itu kan, bukan urusan itu saya bilang kan. Ustaz kenal kapan? Setahun yang lalu saya bilang, tapi tak apa dekat-dekat. Coba dia sering nanya lah dalam masalah agama saya bilang. Jadi kemudian kepala kuannya bilang, ternyata bapak mama si perempuan ini pun yang pasar ibu ini sama mamanya tak juga orang itu dulu menikah, kumpul kebo. Sekarang mamanya sudah nikah dengan orang Malaysia itu muslim. Saya bilang semakin menguatkan, nah kalau begini memakai wanita hakim. Kenapa? Yang pertama mereka kumpul kebo zina. Dan kalaupun seandainya mereka menikah beda agama, tetap juga dihukumi zina juga. Kenapa? Karena di dalam Islam itu tidak sah nikah beda agama. Makanya di negara ini tidak diakui. Maka kita perhatikan setiap artis-artis itu yang menikah beda agama tidak pernah menikah di dalam negeri ini, menikahnya di luar. Karena tak diakui negara pernikahannya. Ya. Ini dalam masalah permunakahan, dalam masalah pernikahan, dalam masalah tolak. Ya. Berapa banyak Bapak Ibu hadirin mereka Rasulullah telah laki-laki yang sudah mentalak istrinya tapi tetap mendatangi istrinya, tetap berhubungan dengan istrinya. Itu Allah, hati-hati Anda. Ya. Akan lakukan mengucapnya kan usahakan nggak main-main, cuma main-main aja mengucapnya. Talak ada dua. Talak sore, talak kinayah. Kalau talak sore itu, Bapak Ibu hadirin mulai Rasulullah telah diucapkan kuceraikan kamu, kuceraikan, kutalak kamu, kuceraikan kamu. Ini sore jatuh talaknya sudah. Ya. Tapi aku gak ada niat Ustaz, gak ada hubungan karena sore diucapkannya. Kutalak kamu, kuceraikan kamu, jatuh sudah talak. Ya, karena sore. Ya. Kecuali talak kinayah. Kalau talak kinayah itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Misalnya, kupulangkan kau sama mak kau sana. Ya, ini kan kinayah. Kupulangkan kau ke tempat mak kau. Ya kan tergantung juga apa niat yang memulangkan. Mungkin niatnya juga memulangkan cuma sebulan aja karena aku bekerja. Tak ada niat dia untuk menceraikan istrinya. Tapi kalau sore diucapkannya, ada orang yang bilang gini sama saya, Ustaz, kalau seandainya dalam keadaan emosi tak jatuh talak itu, dari mana jalannya? Ya, kuceraikan kamu. Katanya kalau seandainya dalam keadaan emosi tidak jatuh talak. Sekarang kita tanya, mungkinkah sepasang suami istri tanpa ada perselisihan keributan dia mengucapkan cerai kepada istrinya? Misalnya saya pulang ke rumah, baik-baik sama istri. Sampai di rumah aku bilang sama istriku, kuceraikan kau dia. Ada nggak kira-kira? Justru ucapan itu keluar ketika dalam keadaan emosi, dalam keadaan bertikai. Ya. Jatuhlah talak satu. Ya. Ada masa iddahnya. Si suami wajib memberikan nafkah selama masa iddah. Itu kewajiban suami. Apa hak suami? Hak suami merujuk. Gimana cara merujuknya? Kalau seandainya dalam 3 kali masa suci dilihatnya ada perubahan istrinya semakin baik, menuju kepada kebaikan, ada perubahan, dia rujuk. Gimana cara merujuknya?
roja'tu, dengan ucapan itu saja sudah selesai. Ya, roja'tu, aku rujuk kamu. Atau rujuk itu bisa dengan campur. Ya. Ini Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah dalam masalah bab munakah. Jadi bukan sembarangan. Kemudian Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada ustaz teguh di orang tua, nanti tanya sama ustaz teguh. Ya ustaz kan? Nah, yang mau poligami juga tanya sama ustaz teguh juga. Tanya orang tua itu. Nah. Kemudian Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa tasum, ya, wa talat, wa tahujju wa asya'ahada. Kemudian dalam masalah bab haji, semalam ada jemaah saya orang Pakistan, jalan perdana Mumbai Syarif, orang Pakistan. Jemaah tabligh juga ngelepon, Ustaz, saya ini kan mau berangkat haji Ustaz. Nah, kami ini kan lebih duluan umroh dulu baru haji. Kemudian ini dikenakan dam untuk menyembelih satu ekor kambing oleh KBIH. Sekarang saya mau tanya sama Ustaz, apakah memang betul begitu aturannya? Karena saya takut dimain-mainkan sama orang, ada orang yang ingin mengambil keuntungan. Saya bilang, baik Syarif, haji itu ada haji ifrad, haji qiran, tamattu. Haji itu terbagi tiga. Ya. Ifrad, qiran, tamattu. Ya. Nah, biasanya jemaah haji yang dari Indonesia ini rata-rata model haji yang ditunaikan itu tamattu. Umroh dulu baru haji. Ya. Umroh dulu, setelah selesai umroh, kemudian setelah itu tahallul, melepaskan kain ihram. Nah, setelah itulah Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masa daripada setelah dia melepaskan kain ihram itu sampai nanti tanggal 8 Zulhijjah, itulah yang disebutkan tamattu. Kenyamanan dia dalam beribadah, enak dia dalam beribadah, maka dia dikenakan dam untuk menumpahkan darah satu ekor kambing. Jadi saya bilang itu bukan apa ya, bukan permainan daripada KBIH. Karena memang begitulah haji di Indonesia ini memang haji tamattu. Umroh dulu baru menunaikan ibadah haji. Ya. Dan itu dia tamattu itu umroh, kemudian tahallul, melepaskan kain ihram, barulah dia enak beribadah di situ sampai menjelang tanggal ibadah haji itu. Maka di masa-masa itulah yang disebutkan tamattu itu dia dikenakan dam, menumpahkan darah, menyembelih satu ekor kambing. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah jam 6:30 ya. Jadi Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwasanya zikir itu bukan hanya terbatas, jangan bersempit makna zikir hanya dengan tasbih, wa tahlil, wa tahmid, wa takbir. Iya, itu adalah lafaz dalam berzikir. Tetapi Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikat daripada semua itu, segala perbuatan kita, aktivitas kita yang kita nisbatkan kepada Allah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah disebutkan zikir. Dan kemudian majelis zikir adalah majelis yang membahas tentang halal dan haram, kaifa tastari wa tabi wa tusalli wa tasumu wa taqi wa talat wa tahujju wa asya'u hadza, adalah majelis yang membahas tentang bab yang dicontohkan adalah masalah jual beli, kemudian dalam masalah pernikahan, dalam masalah sholat, dalam masalah puasa, tolak, dan masalah haji dan lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan Pak. Kalau nggak ada kita tutup dengan doa. Ada Pak? Bang Samunyi? Atau mau nanya sama saya, ini orang tentara itu syahid atau enggak? Gitu kira-kira. Ya, yang ketiga itu syahid atau mati syahid gitu. Gitu ya. Insya Allah mati syahid.